Sup Otaku Fam, kembali lagi bersama acara yang akan selalu membahas tentang popular culture. Otaku Dang. Deng. Tenan di dunia Pak, makanya benar-benar bagus gitu. Otaku Fam, masih bersama kami. Di sini ada Ray dan temanku Sacho. Nah, dan kita di sini akan membahas Power Rangers seperti yang kita bilang tadi ya. Yes. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu adalah baiknya kalau misalnya kalian bantu kami dengan like dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ya. Jadi tolong Otaku Fam, ya silahkan subscribe dan like-nya. Oke, nah terus Power Ranger ini kan udah ada dari dulu, Jo. Tapi belakangan ini tuh aku melihat fenomena yang menarik, yaitu tiba-tiba aku melihat Hasbro sebagai pemilik dari franchise Power Ranger itu tiba-tiba dia melakukan lelang besar-besaran. Lelang besar-besaran. Jadi kayaknya semua properti Power Ranger mereka itu dilelangin. Nah, kira-kira kenapa itu? Apakah benar rumor kalau Power Ranger ini itu sudah berakhir? Berada di ujung tanduk, berada di ujung sebuah era, jadi akhir sebuah era. Nah, di sini kita udah rangkumin nih jadi 3 poin yang mungkin kalian harus tahu tentang kondisi Power Ranger ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih ke pembahasan pertama, yaitu poin pertama kita akan bahas tentang perubahan preferensi penonton. Ya. Jadi kenapa kok Power Ranger sekarang itu yaitu in the brink of destruction itu masih ternyata banyak faktornya kan? Masih banyak faktornya dan salah satunya adalah perubahan preferensi penonton ini. Ternyata itu kalau zaman dulu kan kita tahu lah ya, zaman dulu dan sekarang berbedanya banget itu adalah di internet ya. Dulu kan internet nggak semudah didapatkan seperti sekarang. Dulu hiburan pol-polan ya di TV, ya TV. Itu otomatis kalau kita nggak punya internet dulu itu kita itu hiburan utamanya adalah salah satunya adalah TV. Selain main keluar, kita punyanya TV. Dan otomatis karena kita itu berpusat pada TV, jadi mungkin acara-acara TV yang menarik itu pasti akan ditonton oleh banyak orang. Nah, ratingnya tinggi kan dari situ. Pilihannya nggak sebanyak sekarang. Nggak sebanyak sekarang. Ya apa yang lagi tayang di TV ya. Nah, pilihannya. Makanya itu Power Ranger itu sebagai salah satu yang menarik zaman dulu, otomatis yang nonton tuh banyak zaman dulu, Jo. Karena persaingannya belum seketat sekarang. Belum seketat sekarang. Lebih tepatnya lebih kayak monopoli juga sih. Lagi pula selain Power Ranger apa sih yang kita bisa tonton di TV zaman dulu? Oke lah, ada yang Tokusatsu, yang lainnya juga ada Kamen Rider, ada Super Sentai. Tapi kalau kita lihat zaman dulu secara globali, maksudnya secara di seluruh dunia itu yang persebarannya lebih cepat itu malah Power Ranger itu sendiri. Jadi ya kalau dulu Power Ranger itu penontonnya banyak, ya dimaklumi karena memang di situ kita tiap minggu pagi itu acaranya adalah Power Ranger tersebut. Nah, tapi sekarang dengan adanya internet ini, kita lihat ada terutama layanan streaming ya. Kemarin kita juga sempat bahas ya di episode perdana itu. Kalau layanan streaming ini benar-benar mengubah persepsi dan mengubah kondisi banyak hal ya. Terutama yang kayak penonton jadi punya banyak pilihan karena mereka sekarang tidak terkekang oleh waktu. Mereka bisa nonton itu kapanpun. Power Ranger pun ada di layanan streaming, Jo, di Netflix. Power Ranger Dino Fury, Cosmic Fury yang paling baru ada di Netflix. Nah, tapi karena dia ada di layanan streaming, otomatis orang-orang jadi tidak perlu melihat itu di TV lagi. Tidak perlu melihat di TV lokal. Kompetitor juga banyak. Kalau pilih nonton yang lain ya saingannya banyak. I see. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, jadi ya itu tadi, nggak kompetitor yang kamu maksud tuh juga nggak cuma itu loh, Jo, tayangan yang sama loh ya. Kalau dulu kan kompetitor kita bisa bilang tayangan yang sama. Sekarang itu kamu nggak hanya itu, Jo, nggak hanya bertarung dengan kompetitor dengan layanan yang sama, tapi kayak misalnya hal lain yang bisa jadi kompetitor. Contohnya misalnya mobile gaming, nggak gitu. Kalau nggak di TV ya ada acara-acara lain. Terus misalnya ya apa ya, animasi, 3D animation, nggak gitu. Itu juga membuat minat para penonton itu berkurang buat menonton Power Ranger seperti itu. Tapi memang kalau saya kan di sosmed kan juga ngefollow lah aktor-aktor Ranger. Saya juga. Dan mereka kan kadang kita kalau ngeliat pos-posannya mereka kan, mereka ada di suatu Ranger Con
Comic-Con segala macamnya. Morpicon, mereka Morpicon. bahkan punya Morpicon. itu konvensi sendiri ya. Dan dari yang saya pribadi lihat di situ emang fans Power Ranger rata-rata yang umurnya sekitar kita ini. Iya, sudah tua ya. Bapakmu, si mbahmu tadi itu. Bapakmu si mbahmu. Jadi emang bener juga. Nah dilihat Morpicon tuh anak-anaknya tuh sedikit. Bahkan itu anak-anak yang dibawa bapaknya. Jadi yang ngefans sama Power Ranger malah yang besar-besar ya. Besar. Jadi yang bener juga sih preferensinya Udah switching, iya. berpindah ya juga. Seperti itu. Iya. Nah itu tadi poin pertama ya. Poin pertama, yes. Nah, terus poin kedua, yang jelas kita nggak bisa menutup mata dari itu tuh ya jelas biaya produksi yang tambah tinggi, Jo. Oh iya, iya, kostumnya lah, special effect, terus apa, Zordnya, robotnya itu dulu. Gimana? Zordnya enggak. Kalau misalnya kostumnya, aku percaya. Bahkan Cosmic Fury itu punya kostum sendiri ya. Terus special effect, oke, aku percaya karena mereka masih harus membuat special effect untuk adegan syuting mereka kan. Tapi kalau robot, robot tidak. Robot itu gimana pun masih dibikin oleh Toei. Oleh saya, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin teman-teman belum tahu, Power Ranger itu punya Japanese counterpart yang dia itu muncul duluan sebelum acara Power Ranger itu namanya Super Sentai ya. Nah, Super Sentai ini anggaplah Power Ranger Jepang lah. Jadi kalau misalnya ada Super Sentai yang temanya A, maka Power Ranger akan pakai tema A itu di tahun berikutnya. Jadi mereka itu kayak kostumnya itu dikasihin ke versi Amerika, punya versi baratnya itu buat dibikin Power Ranger. Seperti itu. Nah, tapi itu kostum aja, kadang dipinjemin robotnya, tapi enggak buat di syuting. Maksudnya, kalau di syuting pun dia paling cuma buat foto-foto, kalau enggak paling adegan-adegan yang sedikit aja. Tapi kalau adegan battle, mereka itu nggak bisa bikin itu, karena adegan battle itu mereka ngambil footage. Buat yang teman-teman belum tahu juga, Power Ranger itu banyak ngambil footage dari versi Jepangnya itu, supaya itu tadi menghemat biaya. Iya, benar. Karena bikin sebuah itu miniatur diorama buat battle robot itu makan biaya yang sangat tinggi dan membutuhkan artisan yang itu yang dia punya imajinasi. Footage battle robotnya ngambil dari Super Sentai. Cuma ngambil itu aja. Pelit berarti ya. Berarti pelit ya. Nah, gitu. Berarti biaya itu benar nggak itu biaya? Dulu itu di awal-awal Power Rangers emang sempat ada fenomena pemerannya tuh ganti, bener nggak? Ya. Siapa? Yang merah ada Jason ada terus Trini keluar, ada Zack keluar. Itu juga masalah. Itu infonya bayaran ya? Infonya bayaran tuh, mereka minta bayaran dinaikin, dikasih malah diganti. Pelit itu. Waduh, itu kalian mungkin bisa cari sendiri tuh lengkapnya gimana itu. Atau mungkin yang kalian tahu kalian bisa tulis di komen ya itu. Berarti Power Rangers itu biayanya. Mungkin itu copyright. Bayar lisensi dan segala macamnya. Kalau bayar lisensi ya bukan lah. Mungkin hal-hal yang berhubungan sama itu. Tapi mungkin bisa juga sih. Soalnya kan dia tiap tahun ya masa lisensinya nggak naik kan. Power Ranger kalau juga. Super Sentai mereka bikin aja. Punyanya mereka sendiri. Tapi kalau Power Ranger kan mereka tetap harus itu ya bayar royalti lisensi tadi itu. Kayak perputaran uangnya tuh mungkin kita nggak secara detail paham. Tapi kan mulai dari yang pertama tuh Saban ya. Saban punya. Terus Saban kan sempat berpindah ke Fox terus sampai sebelum sekarang di Hasbro. Kalau nggak salah juga Disney kan sempat punya juga ini. Sempat. Ya, mungkin dari situ ya perputaran uang ya kita nggak tahu secara detail ya. Mungkin bisa juga. Ya, itu emang nggak dilihatin secara publik ya. Secara vulgar di. Terus itu aku juga tahu itu kan Power Ranger kan sempat pindah tempat itu syuting ke New Zealand karena di situ tuh alasannya laki-laki karena di sana lebih murah. Oke. Tapi di Power Ranger yang season akhir ini mereka akhirnya pindah lagi ke Amerika soalnya di New Zealandnya juga udah mahal sekarang. Jadi kalau sama-sama ya udah di Amerika aja biar nggak perlu ngirim-ngirim ke sana ya. Mungkin film-film Hollywood banyak yang ikut ke New Zealand juga ya. Iya. Kalau dulu kan mungkin ya Power Ranger zaman 90-an ya Power Ranger yang sekarang. Iya Pak. Yuk. Itu begitulah. Apa boleh buat ternyata ya. Nah, terus poin yang ketiga tuh ada perubahan strategi mungkin di perusahaannya branding itulah. Jadi kreatif kita kontrol. Kan tahu lah ya kalau misalnya
kalau misalnya suatu acara itu kadang bisa menguntungkan, kadang enggak. Jadi di situ perusahaannya juga itu kan apa namanya, kadang mereka gimana caranya supaya brand ini itu bisa bangkit lagi, terus mereka melakukan rebranding. Power Ranger pun pernah melakukan itu ya, Jo. Jadi itu kayak di Power Ranger tahun berapa itu yang berapa ya, aku lupa ya, 2018 2017 yang movie sendiri yang Power Ranger-nya lebih alien itu 2017 ya. Jadi semuanya di rebranding itu, dan itu juga belum tentu berhasil ya, tapi ya gimana juga kan itu tetap perubahan strategi perusahaan tadi itu supaya si apa namanya si franchise itu, si IP itu tetap bisa hidup, walaupun ya kadang perubahan yang tadi itu tuh bisa plus minus kayak gitu. Iya. Karena semakin butuh dana, pasti juga semakin butuh sponsor. Dan kadang sponsor kan nggak cuma sebatas ngasih uang toh, Tapi ngasih persyaratan. Iya, gitu. persyaratan. Di kreatif kontrol kan kadang nggak, kamu tak bayar segini, kamu harus ngasihkan dalam tanda kutip agenda ini, kampanye ini, kadang segala macam kan kayak gitu kan. Kadang dimasukin itu loh istilahnya. Kayak apa ya? Saya harusnya bebas kalau hal yang berurusan pribadi sebenarnya urusan masing-masing lah. Tapi kadang kalau udah dipaksakan ke suatu hal, kalau udah bahasanya dicekoi ke suatu hal, kadang itu kurang tepat juga. Agenda tertentu. Agenda tertentu. Kalau itu buat dirimu sendiri, kamu lakukan sendiri, kamu simpan ke dirimu sendiri, monggo. Nggak masalah. Cuman kan kadang ada yang sengaja dimasukin. Ya, Power Ranger apa kemarin? Dino Fury. Ada karakter Ranger perempuan warna hijau yang di situ kan dia secara gamblang, secara lugas diceritakan kalau dia preferensi seksualnya kan suka sesama jenis. Oh, seperti itu. Kayak gitu kan sebenarnya ya nggak perlu lah ya. Ya juga sih, karena pilihan pribadi bebas lah. Cuman lagi pula acara anak-anak ya kan? Acara anak-anak. Kalau sudah dewasa menentukan pilihan selektif segala macamnya bisa. Cuman kalau anak-anak kan mereka kan masih perlu ditonton gitu. Kayak disengaja banget ya. Gitu. Untuk negara-negara yang pandangannya bebas segala macam, kemungkinan mereka bisa nerima. Tapi ada negara-negara yang mungkin secara dalam sudut pandang religiusnya mereka strict, mereka ketat, konservatif juga. Kan tontonan kayak gitu kita nggak usah lah. Iya kan, itu kan berarti kan mereka udah memotong penonton dari situ ya. Jadi fans seperti apapun kalau mereka udah nyinggung tentang kepercayaan, ya susah sih ya buat diterusin. Kalau yang zaman dulu kan Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger, terus Zio, Turbo segala macam kan relatif aman untuk semua negara, segala kepercayaan. Apalagi mereka yang memang cuma nyontek dari versi Sentai-nya. Ya. Jadi karena Sentai jelas di situ nggak ada agenda aneh-aneh juga. Iya, nggak ada agenda perlu. Nggak perlu. Apalagi kan di sana ya kemarin sempat tak jelasin ada PTA itu kan. Ada Parent Teacher Organization, Parent Teacher Association yang jelas mengawasi tontonan anak-anak di sana supaya anak-anak di sana tadi itu nggak menyimpang seperti itu kan. Kalau Super Sentai saya rasa nggak terlalu banyak dapat input ini itulah. Kamu harus masukin ini di ceritamu, kamu harus ini enggak. Jadi kan jelas lah ada pimpinan produksinya, leadernya segala macam. Yang tanggung jawab sengaja bikin Power Ranger jadi seperti itu ya. Dan mereka nggak sadar kalau itu juga bakal bikin mereka kehilangan penonton. Nah, kira-kira itu si Otaku Fam. Jadi ternyata itu dari 3 poin yang kita sebutkan tadi itu ternyata ya banyak banget hal yang mungkin bikin Power Ranger itu sekarang nggak terlalu diminati seperti itu. Jadi ya mungkin bagi kalian yang masih minat, yang masih nonton, oke. Tapi kan ini kan kita dengan Hasbro meng-auction kemarin dan belum ada pengumuman Power Ranger lagi ini kan kita jadi nggak tahu ya sebenarnya franchise ini mau dibawa kemana dan apakah mereka masih bisa muncul lagi. Sebenarnya sayangkan sih karena kita juga fans Power Ranger juga ya. Gitu, tapi ya mau gimana lagi sih. Mungkin teman-teman yang juga fans Power Rangers dari kecil dengan fenomena yang sekarang kalian punya keluh kesah apa? Bisa lah. Kalian punya pendapat. Kalau menurut kami itu seperti ini segala macam, monggo mau di-share di kolom komentar boleh. Pasti kami balesin kok. Oke, Otak gitu aja episode kali ini. Dan kalau misalnya kalian punya tema-tema menarik juga yang mungkin minta kami bahas, bisa kok. Boleh. Tulis juga di kolom komentar. Silakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan itu akan sangat membantu channel kami ini untuk berkembang ya. Oke, see you next time, Otaku. Dang. Dang.